Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Arifah. Kenalkan, saya Dimas Teguh Prastio. Perkenalkan, nama saya Umi Laila Sari. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai. Gas metana yang dihasilkan dari sektor peternakan ternyata lebih besar daripada gas hasil polusi kendaraan bermotor. Pemanasan global ini karena gas metana yang timbul dari sektor peternakan ini lebih besar daripada polusi kendaraan bermotor. Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Terjadinya perubahan iklim dikarenakan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas penyebab rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca tersebut membuat satu lapisan secara berlebih, sehingga dapat menangkap panas matahari di dalam bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, naiknya suhu laut, mencairnya es di kutub, banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Dilansir dalam liputan 6, bahwa sapi menyumbang gas emisi rumah kaca penyebab pemanasan global. Animal Agriculture's Impact on Climate Change menyatakan bahwa gas metana menyumbang 16% dari total efek pemanasan global. Menurut Kompasiana, inovasi peternakan di era revolusi 4.0 sangat diperlukan. Dengan demikian, kami menawarkan sebuah solusi berupa inovasi. Dengan bangga, kami menghadirkan Sisemar Mangan, sistem smart cage ramah lingkungan dengan sumber energi berupa limbah kotoran sapi sebagai tren revolusi 4.0 berbasis Android. Sisemar Mangan memiliki 6 sensor. Yang pertama ada sensor suhu, yang kedua ada sensor kelembapan, yang ketiga ada sensor sanitasi kandang, yang keempat ada sensor pencahayaan, yang kelima ada sensor pemberian minum, yang terakhir ada sensor pemberian pakan. Keenam sensor tersebut terhubung melalui operasi SMAC dan juga PLC yang dapat diatur melalui smartphone. Hasil outputnya meliputi yang pertama heater, yang kedua blower, yang ketiga pembersih kandang, yang keempat pencahayaan kandang, yang kelima, pemberian minum dan pakan dapat diatur secara otomatis melalui smartphone. Selanjutnya adalah pembentukan bioenergi. Yang pertama, kotoran yang berasal dari ternak sapi akan ditampung di dalam digester. Hal ini bertujuan untuk pemuraian oleh bakteri anaerob untuk menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan akan disaring menggunakan filter gas metana. Selanjutnya akan ditampung pada penampung gas metana. Selanjutnya akan diuji coba menggunakan kompor. Setelah pengujian coba menggunakan kompor berhasil, dilanjut dengan pengujian coba menggunakan genset. Setelah pengujian coba menggunakan genset, akan dilanjut dengan pengujian coba menggunakan prototipe. Setelah pengujian coba menggunakan prototipe berhasil, bioenergi siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah energi yang dihasilkan dari semar mangan, di mana satu kandang semar mangan mampu menampung sekitar 20 ekor sapi, di mana satu ekor sapi menghasilkan kotoran perharinya sebesar 28 kg, di mana total dari kotoran sapi yang dihasilkan sebesar 20 dikali 28 maka menghasilkan 560 kg. Di dalam 1 kg kotoran sapi mampu menghasilkan biogas sebesar kurang lebih 0,24 meter kubik. 1 meter kubik biogas dapat membangkitkan tenaga listrik sebesar 1,24 kWh. Potensi biogas yang dihasilkan yaitu dengan perhitungan jumlah kotoran yang dihasilkan dikalikan dengan 1 kg kotoran yang terdapat biogas, maka menghasilkan 560 dikalikan dengan 0,24 meter kubik menghasilkan 134,4 meter kubik. Selanjutnya potensi energi yang dihasilkan dengan perhitungan potensi biogas dikalikan dengan 1 meter kubik biogas menjadi listrik akan menghasilkan 134,4 meter kubik dikalikan dengan 1,24 kWh akan menghasilkan 166,66 kWh. Adapun target luaran yang ingin dicapai oleh Sisemar Mangan
Yang pertama, terciptanya teknologi tepat guna untuk sistem perkandangan. Yang kedua, mengurangi gas emisi rumah kaca hasil peternakan. Dan yang ketiga, manfaatkan limbah hasil peternakan menjadi energi terbarukan. Dan yang terakhir, terciptanya SDGs dan lestari alam Indonesia. Selanjutnya, keunggulan sistem mangan dibandingkan dengan kandang konvensional, di mana kandang konvensional kurang ramah lingkungan, sedangkan sistem mangan ramah lingkungan. Kandang konvensional full menggunakan listrik PLN, sedangkan sistem mangan mengurangi penggunaan listrik PLN. Kandang konvensional bertenaga dengan manusia, sedangkan sistem mangan automatically operator, di mana kandang konvensional sulit mengatur kondisi perkandangan, sedangkan sistem mangan mudah mengatur kondisi perkandangan. Berikut ini pihak-pihak yang membantu dalam proses pengimplementasian sistem mangan. Yang pertama ada peternak. Peternak berperan dalam memantau hewan ternak dalam kandang. Yang kedua ada arsitek berperan dalam perancangan kandang sistem mangan. Yang ketiga ada ahli IT berperan dalam perancangan sistem mangan. Yang keempat ada investor berperan dalam penyumbangan dana. Yang terakhir ada pemerintah berperan dalam menyukseskan kegiatan sistem mangan. Berikut ini merupakan prototipe dari si Smart Mangan, sistem smart cage ramah lingkungan dengan sumber energi berupa limbah kotoran sapi sebagai tren revolusi 4.0 berbasis Android. Si Smart Mangan memiliki beberapa komponen, ada tempat pakan, tempat minum, ada sensor suhu LM35, ada PLC, ada pompa air, penampungan pakan ternak, ada pengukur suhu ruang kandang, dan juga terdapat blower. Si Smart Mangan memiliki aplikasi bernama Kandang Pintar yang memiliki 3 fitur. Yang pertama ada pemberian air secara otomatis. Yang kedua ada menyalakan lampu kandang secara otomatis. Dan yang ketiga ada pemberian pakan secara otomatis. Fitur pemberian air bekerja secara otomatis yang dapat diatur dengan smartphone yang tersambung secara langsung dengan pompa air yang telah diprogram dengan PLC. Jika air dalam tempat minum sudah penuh, maka dapat dimatikan secara otomatis melalui smartphone. Fitur pencahayaan kandang juga diatur secara otomatis dengan smartphone, serta mematikan lampu kandang dapat diatur secara otomatis dengan smartphone. Sensor suhu yang berada di Smart Mangan menggunakan sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 merupakan suatu komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi listrik dalam bentuk tegangan. Cara kerja dari sensor suhu LM35, jika suhu kandang di atas 31 derajat Celcius, maka secara otomatis blower akan menyala. Sedangkan jika suhu di bawah 31 derajat Celcius, maka secara otomatis blower akan mati. Pemberian pakan secara otomatis pada si Smart Mangan dilakukan menggunakan smartphone. Pada pemberian pakan menggunakan komponen berupa switch yang berfungsi untuk mengeluarkan pakan dari penampungan menuju ke tempat pakan. Smart Mangan dapat menjadi sebuah inovasi perkandangan ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah hasil peternakan sebagai upaya mengurangi pemanasan global yang diakibatkan oleh sektor peternakan. Nah lagi, sistem Smart Mangan menerapkan sistem automatically.
Para juara tidak dibuat dalam suatu arena. Para juara dibuat dari sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Sebuah hasrat, sebuah impian, sebuah visi. Mereka yang memiliki keterampilan dan kemauan. Tetapi kemauanlah yang terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.